ikhwan dan akhwat sekalian, untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian hendak menghitung-hitung nikmatku, jika saya dan Anda bergabung untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mengapa anakku sekalian, jemaah sekalian? Karena begitu banyaknya nikmat Allah. Mengapa jemaah sekalian? Karena begitu luasnya rahmat Allah dan karena begitu melimpahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Baik yang kita syukuri maupun yang begitu banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Semua datangnya dari Allah, semua dituntut untuk disyukuri, dan semua demi Allah akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat pada diri kita semua. Sering kami sampaikan, di antara nikmat yang besar dari Allah yang kadang kita kurang menyadari bahwa itu merupakan nikmat yang besar dari Allah, ialah nikmat tatkala Allah memberikan taufiknya kepada kita, nikmat tatkala Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebesar-besar nikmat anakku sekalian. Dan ini adalah hakikat rezeki yang sebenarnya. Kadang kebanyakan di antara kita menganggap nanti mendapatkan rezeki yang banyak ketika dilapangkan dunianya, ketika diberikan harta, ketika diberikan pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dia mengatakan, Allah telah memberiku nikmat yang sangat besar. Namun tatkala disempitkan, tatkala diuji dengan dibatasi dari dunianya ini, dia mengatakan Allah menghinakan saya. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun orang-orang yang tatkala dimuliakan, diberikan, dimudahkan urusan-urusan dunianya, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan adapun orang-orang yang dibatasi rezekinya, disempitkan urusan-urusan dunianya, dia mengatakan Allah menghinakan saya. Padahal anakku sekalian, Allah bantah, kalla, sekali-sekali tidak. Rezeki yang sebenarnya anak sekalian ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Mengapa? Karena bermanfaat untuk dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita. Allah berikan ketenangan dengan ibadah yang kita lakukan dan akan menjadi bekal, bahkan sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal dan ingatlah sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa. Hal ini jemaah sekalian, anakku sekalian, dijelaskan dalam Al-Quran. Tolong perhatikan. Dalam surah, nanti saya tanya siapa yang menjawab bisa dapat hadiah. Hadiahnya umroh. Siapa yang mau jawab? Nanti saya bilang apa ini? Kalau dijawab umroh. Syaratnya cuma satu, punya KTP. Kemudian yang syarat yang kedua bisa jawab. Oh, biar tidak ada KTP-nya bisa. Yang penting bisa jawab pertanyaan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kumpulkan uang 30 juta. Sama. Dalam surah Al-Quran disebutkan, wa may yu'min billah. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan melakukan amal soleh. Pertama, beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Niscaya akan dimasukkan ke dalam surga yang terdapat sungai yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Kemudian Allah tutup ayatnya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan sungguh Allah telah memberinya sebaik-baik rezeki. Allah tidak katakan diberikan dunia, diberikan jabatan, tetapi Allah sebutkan beriman, beramal soleh, dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, itulah sebaik-baik rezeki. Tidak disebutkan dalam hal dunia, jemaah sekalian. Dan ulama mengatakan dunia diberikan kepada semua makhluk. Saya ulangi, dunia diberikan kepada semua makhluk. Orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang melakukan amal soleh, dan orang yang melakukan kemaksiatan, semua diberikan dunia.
Tetapi ada yang tidak diberikan kepada semua manusia, melainkan hanya pilihan-pilihan Allah. Apa itu? Kesempatan untuk melakukan amal soleh, beriman dan berislam sekalian. Oleh karena itu, tatkala Allah mudahkan kita melakukan ibadah, tatkala Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, tatkala Allah pilih kita untuk berada di tempat-tempat yang dimudahkan untuk kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka tanamkan dalam hati kita bahwa kita berada pada rezeki yang besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la tuqul, kata ulama salaf kita, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Setiap nikmat yang datang kepada kita, yang datang kepada saya dan kepada kalian semua, yang tidak mendatangkan kedekatan diri kepada Allah, yang tidak membuahkan ibadah kepada Allah, ulama katakan fahiya baliyah, maka itu baru ujian atau cobaan. Kapan menjadi rezeki yang sebenarnya? Ketika diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, lalu digunakan untuk melakukan ketaatan dan amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah.